kepada kita menjadi bekal untuk semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak mudah menjadi orang yang bersyukur, tetapi mengupayakan untuk terus bersyukur adalah sebuah keniscayaan. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan itu semua. Insya Allah kita melanjutkan fikih sholat kita terakhir sampai di doa ketiga, insya Allah. Sekarang masuk doa yang keempat di doa sebelum salam. Ini mumpung mendekati Ramadan, kalau bisa dihafalkan, mudah-mudahan bisa dimudahkan di dalam menghafal, insya Allah pendek-pendek. Rasulullah bersabda, la taqulu assalamu ala Allah wa innallaha huwa salam. Kata Rasulullah, jangan katakan keselamatan untuk Allah, wa innallaha, karena sesungguhnya Allah huwa, dia adalah salam, dia sendirilah keselamatan. Walakin akan tetapi idza jalasa ahadukum, ketika panjenengan duduk di dalam sholat maksudnya, falyaqul at-tahiyatu lillah, di dalam tasyahud akhir maksudnya. Tapi ketika panjenengan duduk di dalam sholat, katakanlah at-tahiyatu lillah wassalawatu watthayyibah dan seterusnya, atau at-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibah dan seterusnya, atau redaksi yang lain dan seterusnya sampai selesai. Nah, ini menjadi keterangan bahwa suatu ketika Rasulullah itu melihat, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakhalal masjid. Rasulullah masuk dalam masjid, kemudian menyaksikan seseorang sedang duduk tasyahud akhir. Kemudian dia berdoa di dalam tasyahudnya, Allahumma inni as'aluka ya Allah. Jadi Rasulullah menyaksikan orang sedang duduk di tahiyat akhir, dan orang ini berarti bisa didengar bacaannya. Nyatanya Rasulullah tahu, Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Hafal enggak? Kan sudah bagian dari Al-Ikhlas ini. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku as'aluka ya Allah, meminta kepadamu ya Allah. Jadi ini kalimat permintaannya dalam satu baris dua kali. Allahumma sendiri permintaan, Allahumma ya Allah, ya kan. Kemudian inni sesungguhnya aku as'aluka, meminta kepadamu ya Allah, disebut lagi bi annaka al-wahidul ahadus somad, dengan namamu yang Maha Esa, kemudian tempat bergantung seluruh makhluk, ahad, as-somad. Jadi al-wahidul ahadus somad, yang Maha Esa lagi bergantung seluruh makhluk kepadanya. Alladzi lam yalid wa lam yulad, yang tidak beranak dan tidak diperanakan. Kemudian di bagian akhir dikatakan antagfiroli dzunubi, ya Allah ampunilah dosaku. Antagfiroli dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Ini pendek banget ini, kalau kita sudah berulang kali membaca insya Allah lebih mudah, karena sebagian redaksinya yang mirip dengan Quran surah Al-Ikhlas. Sekali lagi, Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfira li dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu ya Allah, yang Maha Esa lagi tempat bergantungnya seluruh makhluk, yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang setara dengannya. Ulangi. Nanti insya Allah tak tulis kok di itunya, di videonya ditulis insya Allah. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahidul ahadus somad, atau kalau mau bisa-bisa ya bi annaka al-wahid, al-ahad as-somad, gitu juga boleh.
Kalau disambung bisa jadi bi annakal wahidul ahadus somad. Kalau misalnya menghafal ayat itu susah ya dipotong-potong. Bi annaka al wahid al ahad as somad. Kemudian alladzi lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian ini permintaannya antaghfiroli, ismi istighfar, astaghfirullah itu sebenarnya semisal itu, antaghfiroli dunubi antaghfiroli dunubi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Innaka sesungguhnya engkau antal ghafurur rahim, ya maha pengampun dan maha penyayang. Maka Rasulullah bersabda, faqad ghafarallah lahu thalathan. Kata Rasulullah, sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Sungguh Allah telah mengampuni dosa-dosamu. Begitu. Jadi sekali lagi, Anna Rasulullah SAW dakhalal masjidah. Rasulullah SAW masuk dalam masjid. Kemudian ketika itu Rasulullah menyaksikan seseorang sedang duduk di tasahud akhir. Kemudian Rasulullah mendengar orang ini berdoa, Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annaka al-wahidu ahadus samad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, antaghfirli dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Maka Rasulullah bersabda, faqad ghafarallah lahu thalathan. Maka Rasulullah bersabda, sungguh engkau telah diampuni, sungguh engkau telah diampuni, sungguh engkau telah diampuni. Berarti ini salah satu closing yang sangat baik di dalam sholat kita. Karena kalau kita keluar sholat kok sudah diampuni dosa-dosanya, yaitu ya salah satu yang kita tuju. Masya Allah. Insya Allah bisa dihafal nih. Ini besok di bulan puasa dibaca semua itu. Kalau pas sholat sunnah sendirian, jangan baca dari doanya Abu Bakar, Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira la yaghfiru dzunuba illa ants, ya kan, faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Kemudian doa yang kemarin yang sebelumnya, kalau misalnya enggak seluruhnya dasarnya, minimal yang pokok-pokok dibaca. Misalnya Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ya kan, Allahumma inni a'udzubika min a'udzubika min fitnati dunya, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram, gitu kan. Itu yang pokok-pokok harus dibaca itu. Nah, ini doa yang keempat, seperti itu redaksinya. Insya Allah ini kandungannya juga sangat besar. Kemudian faidah yang bisa kita ambil juga sangat besar. Dan diantara intisari pokok nanti kita berpuasa juga di sini sebenarnya, ya, antaghfirli dzunubi, ya kan? Kalau kita melihat hadis-hadis terkait dengan Ramadan, semuanya terkait dengan pengampunan, ya kan? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di siang hari bulan Ramadan, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dia diampuni dosa-dosa yang sudah lalu, ya kan? Kemudian barang siapa yang sholat malam, sama juga redaksinya ya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosanya, termasuk di malam qadar. Malam qadar juga Allahumma takuli, katakanlah, kata Rasulullah. Gimana doanya? Doa malam qadar gimana? Ingat enggak? Gimana doanya, kok saya lupa ya? Ketika Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ketika datang kepadaku malam qadar, apa yang harus saya lakukan? Taquli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, ya kan? Ya Allah, sesungguhnya aku minta dimaafkan oleh engkau mencintai permaafan, maka maafkanlah aku. Itu bahkan di malam yang lebih baik dari 1000 bulan pun ternyata intisarinya adalah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka doa ini penting. Sekali lagi, Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, meminta kepadamu ya Allah, bi annaka al-wahidul
ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Antaghfira li dzunubi innaka antal ghafurur rahim. Gitu. Berikutnya doa yang kelima, nggih. Oh ya, kalau ditanya ini tadi riwayat siapa? Riwayat hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasai. Doa yang kelima, ini doa yang sangat terkenal yang kita ulang-ulang, dan ini saya kira harus diamalkan karena redaksi doanya berangkat dari Rasulullah-nya luar biasa, dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah memegang tangannya lalu bersabda. Rasulullah pernah memegang tangannya lalu bersabda, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku uhibbuk, sangat mencintaimu. Wallahi inni uhibbuk. Diulang, sesungguhnya saya sangat mencintaimu. Kemudian Rasulullah bersabda, usika, kuwasiatkan kepadamu, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, la tada'anna fi tuburi kulli sholatin taqulu, jangan kau lupakan fi tuburi kulli sholatin, di setiap dubur sholat yang kita lakukan, taqulu, untuk berkata, Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau ini udah hafal insyaallah nggih? Sudah hafal insyaallah. Sudah hafal, Pak? Allahumma a'ini ala dzikrika. Kadang-kadang lupa, kadang-kadang yang diminta cuma 3 di sini. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini 3 permintaan besar nih. 3 permintaan besar. Makanya ini kalau saya sholatnya lagi pendek, sholat jadi imam misalnya, itu ini yang tak baca biasanya. Redaksinya dirubah jadi Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik, gitu. Jadi untuk seluruh jamaah yang hadir, untuk seluruh yang makmum, itu juga berarti sudah dianggap berdoa seperti ini, gitu. Jadi ini bahasanya jelas banget nih. Rasulullah memegang tangannya Mu'ad, kemudian mengatakan, ya Mu'ad, sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Berarti ini kan penting banget nih, dengan berpesan kepada orang dengan bahasa, aku ki seneng banget karo kowe, aku eman banget karo kowe. Dan ini diulangi, aku ki eman banget, aku bisa cinta sama kamu Mu'ad. Gitu. Bahasanya kemudian saya wasiatkan kepadamu Mu'ad, la tada'anna, jangan kau tinggalkan. Di setiap akhir dari sholat, untuk mengucapkan Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, ini Masya Allah, ya. Masya Allah. Bagi yang sudah belajar seperti kita, harusnya seperti ini ya diamalkan. Enggak cuma standarnya saja, enggak bacain itu ya sah-sah saja. Ini kita bicara tentang hukum sunnah. Tapi keutamanya bisa diperoleh kan luar biasa. Ya, dibaca ketika sebelum salam. Jadi 6 redaksi doa ini bisa kita baca seluruhnya di dalam sebelum salam. Seperti pertanyaan Mas Yudi dulu, apakah boleh diulang-ulang, apakah boleh dibaca seluruhnya redaksinya? Boleh. Atau misalnya ternyata kok nggak hafal seluruhnya, ya dipotong seperti dengan hafal. Misalnya contoh Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal makrum. Pas dengan ingat itu ya nggak masalah. Nah, itu udah bahas itu. Tapi kalau jenengan bisa hafal seluruhnya, ini kan doa yang ma'thur namanya. Doa yang memang ada redaksinya dari Nabi Muhammad SAW. Doa dibagi menjadi 2, gitu. Doa yang ma'thur dan doa yang ghairu ma'thur. Doa yang ada tuntunnya dari Al-Quran dan hadis, dan doa yang kita ngarang sendiri. Ya kan? Jenengan ya Allah kula nyuwun panjenengan supados putra kula sing nami Sri supados kutami dan sebagai negeri. Nah, ini kula jenengan berdoa dengan doanya sendiri, namanya ghairu ma'thur. Sarannya para ulama, nanti kita bahas nanti. Sarannya para ulama menyebut sebaiknya kalau di dalam sholat itu memang sebaiknya yang maksur. Meskipun nanti kita bahas kebolehannya yang ghairu maksur. Secara asal cari yang maksur, karena hampir seluruh keperluan kita itu kalau kita cari redaksi doanya itu ada sebenarnya. Kalau jangan kita baca kumpulan kitab doa dan zikir dari Al-Quran dan hadis itu kan banyak banget tuh, ya kan? Itu hampir seluruh keperluan yang kita ingin sebenarnya ada di situ redaksinya. Ada redaksinya, tinggal kita mau apa enggak nyari sebenarnya. Makanya salah satu yang sebelum salam ini redaksinya, ada 6 ini. Kita sudah pelajari sebagian di antaranya. Jadi kalau dengan pas sholat sendirian ya duduk tasawufnya yang lama, berdoa dulu gitu. Jangan keburu-buru, jangan keburu-buru.
Justru di antara kesolehan itu ya salah satunya yaitu gitu. Kita bisa duduk lama ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dalam keadaan tergesa-gesa. Ya memang seiring dengan umur kita bertambah, biasanya kesadaran meningkat. Kalau ada kejadian khusus makin tua aku makin nggak meningkat ya kebangetan gitu. Ya kan? Kalau anak-anak muda kadang-kadang ya namanya anak muda gitu ya. Sholat rampung salam gitu kan. Mungkin kita juga dulu begitu kita. Tapi kalau sudah makin tua kan makin kesadarannya makin meningkat, makin berkebutuhan dengan Allah. Maka ya doa-doa kayak gini menjadi penting. Di samping juga waktu kita sudah tinggal sedikit gitu. Yang sering membuat saya kadang-kadang agak tahan duduk lama itu yaitu merasa ya Allah saya itu tinggal sedikit waktunya gitu. Kalau udah 47 tahun dikasih 60 berarti saya kurang 13 tahun lagi, mikirnya gitu mikirnya. Karena sejarah keluarga saya kayaknya juga panjang-panjang amat gitu. Bapak ibu saya juga panjang, Pak Ade saya juga panjang, rata-rata 60-an lah gitu. Makanya saya mikirnya 13 tahun orang anti malahan mikirnya gitu, sehingga ketika duduk bisa lama ini rumongso wis cerak gitu. Nah ini penting nih. Nah kemudian para ulama menyebut terkait dengan doa ini. Doa ini itu dibahas oleh para ulama detail ini doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadat. Dan ini saya sering sampaikan di banyak tempat. Termasuk ketika khutbah Jumat pun saya sampaikan secara singkat biasanya. Karena ini penting ini. Apalagi kita sudah di bulan Sya'ban menjelang Ramadan. Ini doa ini penting banget. Di samping doa Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman wa salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Doa ini menjadi pendamping yang penting untuk implementasi supaya kita tuh benar-benar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, Allahumma a'ini, ya Allah jadikan aku ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, agar bisa terus zikir kepadamu. Jadi persoalan kita bisa mengingat Allah dalam duduk kita, di dalam kerjaan kita, di dalam aktivitas kita harian, itu persoalan yang diminta ternyata kan. Orang ujug-ujug gak dikira rajin zikir gitu maksudnya Bapak Ibu. Supaya kita rajin zikir, ki yo njaluk karo Gusti Allah tenan gitu maksudnya itu. Ben atine ki yo zikir, kita tuh mau mengucapkan gitu. Itu memang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini benar Bapak Ibu. Kalau dengan lagi rajin baca doa ini dengan akan dimudahkan. Yuk dilalai kelingan. Di atas motor misalnya jalan Pak Tri di atas motor, yuk kelingan dilalai. Sambil bawa penumpang kelingan, zikir itu loh. Kalau enggak ya enggak beneran itu. Di depan komputer, Mas Jeli mungkin yang setiap hari di depan komputer ya nanti kelingan gitu dilalai gitu. Dilalai paham ya dilalai. Bahasa Cilacap ini dilalai itu kebetulan saja kok ya ingat gitu. Nah ini diantara efek dari doa Allahumma ini ala dzikrika. Wah ini penting banget ini penting banget ini di zaman sekarang ini penting banget. Di zaman yang fitnah itu benar-benar fitnah itu ujian ya. Ujian zaman itu luar biasa. Kita bisa memandang banyak hal, mendengar banyak hal, informasi banyak hal itu datang terus kan itu. Ya kan sehingga ingatan kita kepada Allah itu diambil untuk hal kayak gitu. Padahal sekali melihat terbias di hati, sekali mendengar nanti terbias di hati. Nanti hati itu nggak bisa concern kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini problem besar nih di zaman sekarang. Pengalaman saya nyekolahin anak sekarang ini dari apa yang sudah saya rasakan, paling bagus seperti memang kombinasi. Seperti Mas Yudi sekarang, putranya tetap di rumah, ini ya tetap di lembaga pendidikan yang ada unsur Islamnya, itu lebih baik gitu. Karena kita tuh tetap pegang, karena tetap paling utama itu tetap orang tua. Tetap paling utama itu pendampingan dari orang tua. Ini subjektif sekali lagi ya. Subjektif artinya pengalaman saya secara pribadi. Bisa jadi nggak berlaku untuk orang lain, tapi pada kasus saya seperti itu. Kenapa saya katakan seperti ini? Bayangkan kata-kata ini Allahumma a'inni ala dzikrika itu saya katakan nggak berhasil di Amar gitu. Jadi kemampuan dia untuk mengingat Allah dalam setiap keadaan itu saya katakan kurang gitu. Masih lebih seneng nge-game misalnya gitu. Ini kan soal gitu, masa anak di pondok si seneng nge-game ini kan masalah. Ternyata nge-game-nya mabar juga sama ustadznya. Ustadz pengabdian maksudnya, bukan ustadz besar gitu. Kan kalau sudah lulus SMA nanti ada pengabdian namanya. Nah yang pengabdiannya itu juga nge-game lah ya. Gimana kita mau bantah, ya kan? Gimana? Mau saya nge-game sama ustadz saya kok. Terus juga kayak gitu. Dan ini memang sekali lagi ini fitnah zaman. Makanya anak zaman sekarang sepertinya ya harus itu. Jadi ada orang
Zaman dulu bilang, nek kayu ngundang layangan gitu Pak, dilur, ditarik. Dan itu peran narik itu orang tua di rumah. Dilur ketika dilepaskan di lembaga pendidikan. Karena nggak bisa sekarang. Demi Allah nggak bisa sekarang. Lembaga pendidikan kita percayakan penuh, nggak bisa. Keterbatasan jumlah ustadz, keterbatasan sistematika yang dibangun itu juga sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Subhanallah. Ini terkait dengan membangun Allahumma ini adalah dzikrika. Kata-kata ala dzikrika ini seandainya ini bisa diinstal ke anak-anak kita tuh luar biasa loh. Mengingat Allah terus dalam semua keadaan kan dia kan merasa malu. Ngegim kesuwen yo isin gitu maksudnya. Contoh itu ya. Kemudian waktu ayah sholat kok ora gek yo isin, itu maksudnya itu. Itu kan berarti kan kita mengingat Allah terus. Ada adzan kok isi cuek, nggak berangkat. Harusnya kan malu. Ya kan? Amar sampai bilang, saya di rumah dengan di pondok lebih rajin di rumah ya dalam hal masalah menegakkan sholat tepat waktunya. Dia cerita ke saya begitu. Sekali lagi subjektif ke anak saya. Di pondok yang rajin juga banyak, saya yakin. Di pondok yang rajin juga ini dasar bocah yang memang rajin, ya rajin gitu. Kebetulan anak Amar kan memang dulu ketika masuk kan ada tes IQ itu. Jadi dia tuh 2 tingkat di atas. Jadi misalnya IQ untuk kelas 1, dia masuk untuk kelas 3-nya gitu loh. Sehingga mungkin ini anak ada unsur-unsur yang perlu penanganan khusus, terlalu kreatif. Akhirnya itu enggak bisa yang normal. Gitu. Jadi makanya saya katakan, guys, ini apa namanya? Pengalaman. Mungkin bisa berlaku Mas Yudi yang nanti mau masukin ke SMP. Ini masih kelas berapa, Mas? Mas Arkan kelas 5. Menjelang SMA ini harus dipilih-pilih Mas Yudi itu, Mas Yudi. Jadi ya kalau di Jogja kan sebenarnya udah termasuk lumayan Mas. Ternyata ya juga ya enggak sama sekali, enggak ada jaminan sama sekali. Jadi nanti masa-masa menjelang khusus apalagi SMA itu subhanallah. Mungkin Bu Eko sudah pernah merasakan bagaimana mengarahkan anak di masa SMA gitu. Memang tidak mudah ternyata. Apalagi kalau anaknya anak yang agak-agak meletup-letup itu memang enggak mudah. Enggak mudah memang benar-benar. Saya sudah mengalami sendiri betapa tidak mudahnya itu. Jebul nitip ketoknya ora dadi gitu maksudnya gitu. Ya kita kan hanya ketemu sebulan sekali Pak Eko. Ya kan sebulan sekali ya kita nggak bisa kontrol apa yang terjadi di sana kan. Terakhir pulang biru-biru diantemi sama tingkatnya. Ya kan. Tarik ke kamar, dipukulin gitu. Ternyata ceritanya belakangan. Setengah 12 malam, bayangin Mas Yudi, setengah 12 malam dibangunin, ditarik ke kamar, diantemi gitu. Itu terjadi itu. Kalau ya ibunya ya stres mikir kayak gitu lama-lama. Dulu kata saya dulu kuat ya, suwe-suwe ya wegah kayak ini terus gitu. Itu dan ternyata pondok tidak tahu. Pondok tidak tahu kejadian itu. Subhanallah. Ini pondok dengan manhaj bayangin yang kita kenal katanya cukup baik. Seperti itu kejadiannya. Ini sekali lagi tidak dalam rangka mengeneralisasi enggak. Ini kasus di anak saya, subjektif di anak saya begitu kejadiannya. Yang paling saya sayangkan ya ini masalah ini. Allahumma ini adalah dzikrika. Anak kok di pondok kok apa namanya menyadarkan diri untuk mengingat Allahnya terus-terusan itu kok kurang. Itu yang saya katakan. Masih mendengar adzan masih apa namanya ini kan masalah gitu. Kemudian bangun malamnya juga masih masalah. Itu kan yo problematik buat saya Mas Yudi. Kalau anak dari pondok pulang kok tangi wengi we ora itu kan yo masalah itu. Ya saya gebrak-gebrak mesti. Itu. Saya gebrak-gebrak mesti jam 3 orang tangi ya mesti brak kayak gitu jadi ribut akhirnya. Nah, ini saya katakan nggak berhasil di anak saya. Di anak saya sekali lagi. Belum tentu di yang lain. Jadi nah ini, padahal ini bagian penting kata-kata Allahumma ini ada dzikrika mengingat Allah dalam setiap waktu kan penting banget supaya terjaga dari kemaksiatan, ya kan? Wah, kalau diceritakan itu Masya Allah, banyak hal yang sebenarnya di luar kendali kita di zaman sekarang, anak-anak sekarang. Saya melakukan penelitian kecil-kecilan, berapa di antara mereka yang mohon maaf, menyaksikan film jelek. Itu hampir 100% sudah melakukan. Hampir 100% gitu. Ya bayangkan gitu. Jadi kita tuh sekarang nggak bisa menafikan sebagai orang tua mengatakan anak kita tuh nggak tahu apa-apa, enggak seperti itu ternyata. Makanya saya kalau pengajaran masalah seksualitas itu saya vulgar. Sudah apa saja, apa yang kamu lakukan saya tanyakan seluruhnya.
Karena faktanya memang begitu. Faktanya memang begitu. Apalagi kalau sudah pegang gadget, ya sudah. Apa yang bisa kita lakukan kalau coba untuk mencegah orang udah pegang gadget? YouTube saja gambar jeleknya banyak banget. Ya enggak? Dan ada anak zaman sekarang yang ngeklik loh, penasaran, klik video short, lama-lama diantarkan untuk film jelek. Dan film jelek hari ini tidak diblokir. Jangan tahu kan? Film jelek itu nggak diblokir. Diblokir, anak tahu cara membuka blokirnya. Dan membuka blokirnya free, gratis. Bayangkan. Nah terus gimana coba jadi orang tua sekarang kalau nggak mengingatkan ini loh. Ibu, kelingan Gusti Allah terus toh. Kelingan Gusti Allah terus. Nah itu loh maksudnya itu. Makanya sampai Rasulullah mengatakan lata ada anak ini Mu'ad kan muda. Orang muda loh ini yang dipersanakan. Usikaya Mu'ad lata ada anak fi kulli duburing sholat. Takulu Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa ini sahabat muda ini dipegang sama Rasulullah, dipegang. Sungguh aku mencintaimu Mu'ad, sungguh aku mencintaimu Mu'ad, maka jangan tinggalkan setiap di akhir sholat ini Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jenengan mas yang masih muda, penting itu mas, doa ini penting banget untuk menjaga diri itu, benar-benar itu penting banget ini. Kemudian kata-kata zikir di sini, Allahumma ini adalah zikrika, maksudnya adalah satu, rapihnya kita membaca Al-Quran. Jadi permintaan ini adalah permintaan di mana jenengan sedang minta, ya Allah tolong dong saya supaya rapihkan saya baca Al-Quran. Makanya sekali lagi, belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar itu penting, penting banget, penting banget. Bahkan di antara tafsir doa ini pun itu. Jadi kita memang harus menyempatkan waktu untuk benar-benar belajar Al-Quran secara sungguh-sungguh. Saya kemarin tawarkan Mas Denny, Amar mau nggak ngajari bapak-bapak di Al-Fajar? Pak Mas Jono dan sebagainya kan bilang, kalau saya nggak punya waktu, sebenarnya Amar juga punya cukup kemampuan. Bahkan kalau Amar sak matanya tuh Amar tahu. Sak matanya maksudnya, sak matanya gini maksudnya, hukum tajwid dalam bahasa Arabnya dalam bentuk syair, itu Amar paham itu. Bukan hanya idhom bihuna adalah bukan tadi dalam bahasa Arabnya dalam bentuk bait itu dihafalkan sama anak-anak, dan Amr bisa lakukan itu. Melatih kedewasaan juga itu. Kalau nanti di rembuk mau insya Allah nanti bisa itu Amr itu. Dan dia lebih ahli dari saya dalam hal itu insya Allah, karena memang dia membidangi itu. Jadi dimudahkan di dalam zikir. Allahumma ini adalah zikir, kan maksudnya kata ulama adalah bagusnya kita membaca Al-Quran. Jadi zikir kita sepakat seluruh ulama, zikir terbaik adalah baca Quran. Seluruh zikir-zikir yang lain itu di bawah bacaan Al-Quran. Jadi zikir terbaik sepakat ulama adalah membaca Al-Quran. Adapun fa'lam anahu la ilaha illallah atau afdalu zikri la ilaha illallah, seafdal-afdalnya zikir adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah sendirilah bagian dari Al-Quran. Makanya kalau kita punya hafalan Quran, zikir terbaik yuk baca Quran dimanapun. Karena setiap kita membaca Al-Quran dengan kesadaran, kita dijaga itu sama malaikat. Makanya tercegah dari perbuatan maksiat. Nah ini yang penting. Kemudian maksud Allahumma ini adalah zikrika adalah banyaknya kita memuji Allah. Tetapi kalau kita sudah membaca Al-Quran, otomatis banyak pujian kepada Allah. Ayat-ayatnya banyak memuji Allah. Kemudian adalah minta kepada Allah, menyibukkan diri dalam ilmu. Maksud Allahumma ini adalah zikrika, maksudnya agar kita itu selalu disibukkan kehidupannya dengan ilmu. Bayangin Bapak Ibu, ini kalimat yang kelihatan sederhana ini, kata-kata menyibukkan diri dalam ilmu. Tapi ini kalau jenengan betul-betul dapat karunia ini, jenengan itu tercegah dari banyak hal. Tercegah dari memikirkan hal yang nggak penting, tercegah dari membahas yang nggak penting, tercegah dari omongan-omongan yang nggak penting. Karena apa? Jenengan itu sibuk dengan ilmu. Nggak cukup kita sehari belajar banyak, nggak cukup waktunya kita, demi Allah. Kalau kita udah masuk ke tafsir, masuk ke Al-Quran, latihan baca Quran baik dan benar saja, dino-dino, nggak selesai kita, demi Allah, nggak ngurusi yang lain. Semakin kita memperdalam, memperbagus bacaan itu, jebul aku oke banget sih, lu ngerti ya. Kita belum tahu saktah, kita belum tahu apa namanya ilmu-ilmu gharib, ya kan? Yang di situ ada 44 bacaan atau 40-an bacaan yang tidak lazim, ya kan? Kita selama ini baca Quran ya baca aja gitu kan, padahal bacaan-bacaan yang tidak lazim, majriha misalnya kan bacaan tidak lazim. Kemudian bacaan saktah, berhenti
sekedar satu alif tanpa nafas, ada 4 di dalam Al-Quran. Kadang-kadang kita kalau nggak belajar ya mana tahu, ya kan? Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima, kan gitu. Kita nggak ambil nafas di antara jedanya, nggak boleh itu secara aturan bacaan. Baru qayyiman liyundira ba'san dan seterusnya. Itu ada 4 tempat di dalam Al-Quran. Jadi kalau kita menyibukkan diri dengan ilmu, berarti kita tercegah dari perbuatan-perbuatan yang nggak bermanfaat sama sekali. Sehingga kalau kita mati dalam kondisi seperti itu, insya Allah kan husnul khotimah. Ini loh, makanya kita minta Allahumma a'inni ala dzikrika, maksudnya ya Allah mohon kepadamu agar saya diperbagus bacaan Al-Qur'annya. Kemudian ya Allah saya mohon kepadamu agar selalu bisa memujimu. Kemudian agar kita menyibukkan diri di dalam ilmu. Dan itu kebaikan. Menuntut ilmu itu salah satu pencegah keburukan. Kemudian setelah kita Allahumma a'inni ala dzikrika, baru kemudian wasyukrika. Kita minta kesyukuran kepada Allah. Para ulama menyebut, kenapa di dalam doa ini zikir didahulukan dari syukur? Kan Allahumma a'inni, ya Allah jadikan aku ala dzikrika, untuk selalu mengingatmu, wasyukrika, baru bersyukur. Para ulama ini sebut ya, terkait dengan doa ini. Kenapa kok zikir dulu baru syukur? Maka disebutkan zikir didahulukan dari syukur karena jika tidak zikir maka ia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi seseorang yang tidak zikrullah, tidak zikir kepada Allah itu sesungguhnya dia tidak sedang bersyukur kepada Allah. Karena sejatinya kesyukuran itu terjadi ketika kita mengingat Allah. Produk dari kita mengingat Allah, maka kita terjaga maksiat, itu bersyukur atas nikmat. Produk kita mengingat Allah, sadar bahwa sehat saya itu harus untuk sholat. Nah, itu syukur kepada Allah. Kita sudah sama-sama belajar di antara bentuk syukur adalah ada bekas dari nikmat Allah. Iya enggak? Karena kita bersyukur kepada Allah atas nikmat pandangan mata, maka tercegahlah mata dari perbuatan yang tidak diizinkan. Karena kita zikir, ingat kepada Allah tentang masalah pendengaran, maka kita bersyukur karena kita menjadikan pendengaran kita hanya kepada Allah saja. Itu Masya Allah, enggak mudah. Kemudian diantaranya tentu saja dalilnya ini banyak sudah kita bahas. Al-Baqarah 152 misalnya. Fadhkuruni adhkurkum washkuruli wala takfurun. Ya kan? Fadhkuruni. Ingatlah aku, kata Allah. Adhkurkum, maka aku akan ingat engkau. Nah, jadi memang rumus untuk kita diingat Allah, kita memantik dulu dengan kita mengingat Allah. Maka Allahumma a'inni ala dzikrika, memang agar kita dijaga oleh Allah, diingat oleh Allah, kita ingat Allah dulu sebagai bentuk dalam tanda kutip kesepakatan. Apakah Allah tidak bisa mengingat kita tanpa kita mengingat Allah? Tentu saja bisa, mudah buat Allah. Tetapi sekali lagi hidup itu dengan aturan. Justru itulah kita dikatakan sebagai muslim, yang artinya berserah diri, yang artinya berarti siap diatur. Aturan itulah yang membimbing kita. Quran surah Al-A'raf 54 misalnya. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayamin tsumma stawa 'alal arsy yubsil laila nahara yatlubuhu hasisa wasamsa wal qamara wa nujuma musahharatu bi amri. Allahu khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Allah, dialah Allah, Rabb kita yang menciptakan langit dan bumi di dalam 6 masa. Kemudian dikatakan yang namanya matahari, bulan, bintang, ini makhluk-makhluknya Allah yang cukup besar kan, itu dia itu patuh di dalam peraturannya Allah, dia patuh terhadap perintahnya Allah. Allahu khalqu wal amr, hanya milik Allah lah yang namanya hak untuk menciptakan dan perintah. Nah, sekarang kalau zat yang menciptakan kita saja membuat aturan-aturan yang harus ditaati, ya begitu seharusnya kita hidup di dalam kehidupan dunia ini. Harus ada aturan-aturan yang memang ditaati. Makanya kalau Allah menyebut aturan bahwa saya ingat kalian nih, dengan cara kalian ingat saya, ya sudah diikuti aja. Fadkuruni adkurkum waskuruli wala takfurun. Al-Baqarah 152. Nah, situasi seperti ini ya mengharuskan kita untuk berarti ingat Allah terus, supaya Allah ingat kita terus. Salah satu doanya ini, Allahumma a'inni ala dzikrika wasyukrika. Sekarang kata-kata syukur. Nah, syukur di sini tentu saja secara umum kita sudah bahas, tapi yang disebutkan terkait dengan tafsir doa ini dikatakan syukur adalah menampakkan bekas nikmat Allah pada lisan hambanya sebagai bentuk pujian.
juga ada bentuk pengucapan dalam hati dan diwujudkan dengan ketundukan pada anggota badan. Jadi gini, menurut para ulama terkait dengan syukur di sini adalah bagaimana ada bekas atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Yono bekasnya tenan, netes tenan. Awet dhewe kei moto sing sehat, iya netes tenan. Mata kita betul-betul untuk taat kepada Allah itu netes berarti. Jangan mata kita kemudian untuk bermaksiat kepada Allah. Itu maksudnya itu. Itu syukur itu. Atau misalnya kaki kita bisa melangkah, netes bekasnya yono masuk ke masjid misalnya. Jadi nanti tuh catatan-catatan itu ada jelas itu. Oh dulu tanggal sekian diberi nikmat sehat, bekasnya ini tercatat nanti kan di lembaran-lembaran catatan kita. Coba kalau kita mikir seperti itu, kita kan akan sibuk dengan kebaikan. Makanya minta doa ini tuh ya Allah pentingnya. Apalagi untuk anak muda yang memang secara tabii itu susah anak muda ini. Susah. Saya memasukkan seperti ini ke amarnya susah banget. Setelah sekian waktu, tidak di bawah bimbingan saya langsung, itu memasukkan lagi itu susah banget Mas Yudi. Makanya momen bareng anak itu Mas Yudi penting banget loh, demi Allah. Jadi dibangun hubungan dengan anak terus-menerus itu walaupun kita nyekolah itu penting banget demi Allah. Saya lagi itu subjektif. Saya mengalami begitu. Tapi bisa juga terjadi dengan orang lain kan. Saya kira bisa terjadi sama lah. Karena sekarang tantangan anak muda kita tuh sama. Tantangannya gadget, teman-temannya, ya kan. Ya itu kemarin kasus temannya Mas Yudi misalnya orang nyenggol keras banget. Zaman dulu kayaknya ya jarang ya kayak gitu Pak Eko. Gitu. Nah zaman dulu tuh gentle. Saya dulu pernah dibully. Ya kan. Saya diem dibully. Ini suwi-suwi kan yo mangan. Begitu kelas 3 SMP siapa sing wani? Yo nang lapangan. Kan kayak gitu dulu kayak gitu dulu. Ya kita teman-teman nang lapangan gitu maksudnya itu. Enggak pakai alat, zaman sekarang pakai parang. Oh diceracas gitu. Gimana coba? Kan mengerikan. Barusan hari kemarin ini saya lihat berita di pondok meninggal gara-gara dibully kakak kelasnya. Kelas 3 SMP membuli kelas 2 SMP sampai meninggal. Cobaan mengerikan. Nah, dulu kan enggak, dulu gentle zaman dulu itu. Saya 2 kali Pak Eko gendut di lapangan. Nanti di lapangan saya bener-bener yuk tantang sekarang. Dewe-dewe, duel dewe perlu dewe kayak gitu. Enggak kayak zaman sekarang gitu. Nah, tapi faktanya zaman sekarang begitu. Makanya kita berdoa seperti ini itu penting banget. Kemudian memanfaatkan nikmat tersebut pada ketaatan. Nah, ini tentu saja intisarinya syukur. Memanfaatkan setiap nikmat di dalam ketaatan. Pada bagian yang dicintai dan diridhoi oleh Allah dan menjauhkan diri dari maksiat. Nah, ini bentuk syukur yang sesungguhnya. Kemudian wa husni ibadatik, kita tahu apa arti wa husni ibadatik di doa ini adalah minta agar diperbaiki ibadah kita. Contoh. Arab tangi bengi rasa-rasen ya kalau Gusti Allah ditangi ya kan. Arab sedekah rasa-rasen nilainya digawe lomo. Arab ngomong rembut sama istri dilalai kok yo ada masalah, kemudian kita jadi lembut. Itu maksudnya itu. Jadi kita minta kepada Allah untuk diperbaiki ibadah. Arti lain adalah maksudnya agar ibadah kita bersesuaian dengan maksud atau definisi ibadah, yaitu agar kita ikhlas hanya mencari wajah Allah, pahala Allah, takarub kepada Allah, dan dikatakan baik ketika muttaba'ah, ketika ibadah kita sesuai dengan contoh Nabi Muhammad SAW. Dan ini luas banget fikihnya. Ini yang saya katakan, jangan kita gampang ngejat ibadah orang lain. Karena apa? luas banget yang namanya ilmu fikih ini. Di Indonesia kan yang terjadi, jadi akhirnya firqah bertabrakan ini masalah fikih. Pengen iki, aku ngene iki, kan begitu itu yang jadi masalah. Ini sebenarnya karena kurangnya informasi yang membumi tentang ilmu fikih secara umum. Sehingga kita gampang banget ngejat kekeliruan orang, ngejat ini neraka jahanam, bid'ah ini enggak mudah ini. Ini bukan perkara mudah. Yang inilah yang kadang-kadang menjadi pertengkaran di masyarakat. Lantas apa yang itu yang kita cari? Tentu saja tidak. Kita disuruh kalau bisa bersatu di dalam umat ini. Meskipun dia bisa jadi dibantah, ya bersatu di dalam kesalahan kan enggak mungkin. Ya, tentu saja enggak begitu. Secara asal saya yakin setiap kita tuh merasakan kok. Kalau kita di wilayah yang sesat, itu hati itu enggak tentram. Saya yakin itu secara asal. Dan tidak ada orang yang sengaja sesat. Iya enggak? Makanya saya termasuk yang cukup mudah-mudahan cukup lembut di dalam mengatasi yang dianggap bid'ah. Misalnya, saya enggak ngejat mereka sengaja melakukan itu untuk melakukan. Saya kira enggak lah.
Mereka tujuannya juga ingin baik sebenarnya, ya enggak? Secara asal dia tahunya itu baik yang mengantarkan dia ke surga. Cuma ilmu mungkin belum luas, sehingga tidak bisa kita jod langsung, kamu kayak gini, bid'ah neraka jahanam. Lah kalau kayak gitu terus gimana? Letak hikmah di dalam dakwah di mana? Yang terjadi apa? Ya secara karu-karuan, bertengkar satu dengan yang lain. Sing jopo, sing wong non muslim tepuk tangan. Lah podo-podo Islam itu perwek-perwekan gitu. Perwek-perwekan tahu gitu bahasa Cilacap. Sangkar-sangkaran itu loh. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan kita terlindung dari yang demikian. Nah, ini doa yang terakhir nih di dalam bab tentang doa sebelum salam. Sudah kita pelajari 6 hal. Mudah-mudahan bisa untuk sangu Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa aplikasikan. Kemarin Pak Yanto minta di WA, Pak Yanto belum tak WA Pak Yanto. Nanti tak WA insya Allah untuk doanya, redaksi doanya. Nah saya kira itu untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah berkahi pertemuan kita. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.